Dewa Perang Ye Shikai. Bab 621. Xiao Yu, aku minta maaf pada adikmu, tapi aku punya masalah mendesak dan aku sangat membutuhkan bantuanmu. Mengenai apa yang ingin kau lakukan padaku, bisakah kau memberitahuku nanti? Aku akan membiarkanmu mengurusnya nanti. Nada bicara Ye Shikai tulus. Memang, dia tidak punya alasan untuk marah pada Ji Yu. Dia bahkan merasa tidak yakin saat menghadapi dua saudara perempuan keluarga Ji. Apakah kamu begitu yakin bahwa aku akan membantumu? Setelah waktu yang lama, Ji Yu berkata dengan ringan. Saya tidak yakin. Kau menyelamatkanku di ruang bawah tanah sebelumnya, tapi aku juga membantumu nanti. Baiklah, aku akan membantumu lagi kali ini. Ji Yu menghela nafas, dan akhirnya tidak marah pada Ye Shikai. Dia memang sedikit kekanak-kanakan, tetapi ketika dia berbicara dengan Ji Qian, dia jelas merasakan bahwa saudara perempuannya masih peduli dengan pria di depannya. Bahkan jika dia tidak menyukai Ye Shikai, dia harus mempertimbangkan perasaan Ji Qian. Karena alasan ini, dia tetap memilih untuk membantu. Benarkah? Aku sedikit terkejut. Ye Shikai menunjukkan ekspresi terkejut. Dia bahkan sudah bersiap untuk menyuruh Ji Yu menempelkan pisau ke lehernya lagi, tetapi dia tidak menyangka bahwa Ji Yu benar-benar setuju. Jangan terlalu cepat senang. Aku bukan orang yang berhati lembut. Aku hanya tidak ingin membuat adikku sedih. Ji Yu berkata dengan dingin. Saya punya permintaan. Ji Yu perlahan mengangkat jari telunjuknya dan berkata dengan ringan. Katakan saja apa yang kamu inginkan. Tolong bantu saya menelepon adik saya kembali ke Yanjing. Ada yang ingin saya sampaikan kepadanya secara langsung, dan Anda harus hadir. Ji Yu memalingkan kepalanya setelah mengatakan ini, seolah berkata tidak ada gunanya bicara kalau tidak setuju. Oke, aku janji. Ye Shikai mengangguk. Ji Qian telah setuju untuk datang pada hari pernikahan, yang akan menjadi kesempatan sempurna bagi kedua saudari itu untuk bertemu. Itu kesepakatan. Sekali kata-kata telah terucap, maka kata-kata itu tidak dapat ditarik kembali. Ye Shikai mengangguk dengan tegas. Baiklah, sekarang kamu bisa menceritakan masalahmu. Ji Yu berkata dengan dingin. Ini untukmu. Aku ingin tahu siapa orang-orang mereka. Ye Shikai mengangguk berulang kali dan dengan cepat menyerahkan setumpuk foto. Sejak berakhirnya kasus Mothman, Ji Yu tidak lagi menjadi mata-mata dalam nama, tetapi pada kenyataannya pekerjaan intelijennya tidak pernah berhenti. Hanya saja dia tidak lagi mengambil uang dari orang lain dan melakukan sesuatu untuk mereka. Dengan kata lain, sebagai mata-mata, pada waktu itu, dia melayani semua orang, tetapi sekarang, dia tidak pernah muncul. Meski bersembunyi, bukan berarti kiprah intelijennya menyusut. Faktanya, dia sekarang dapat memperoleh informasi intelijen yang semakin penting, karena semua orang mengira mata-mata itu sudah hilang, tetapi kenyataannya, dia masih ada. Coba aku lihat. Ji Yu mengambil foto itu dan melihatnya dengan saksama. Saya kenal orang-orang ini. Tiba-tiba, Ji Yu mengatakan sesuatu yang mengejutkan Ye Shikai. Dia sebenarnya kenal para pembunuh ini. Kau kenal dia, kok bisa? Orang-orang ini semuanya dari keluarga Wang. Saya pernah ke keluarga Wang sebelumnya dan masih punya kesan tentang mereka. Ji Yu berkata ringan, membolak-balik foto satu demi satu dan mengembalikan semuanya. Anda pernah melihatnya di rumah Wang? Ye Shikai bertanya ragu-ragu. Ya, mereka semua adalah pengawal keluarga Wang. Aku pernah melihat mereka. Ji Yu berkata dengan ringan. Kau tidak salah, toh. Mereka hanya pengawal. Ye Shikai terus bertanya. Saya tidak pernah salah mengingatnya. Ji Yu menoleh dan mengucapkan kata demi kata dengan tatapan dingin. Ye Shikai segera tutup mulut. Wah, kamu hebat. Kamu yang paling pintar, oke. Jadi, pelakunya adalah seseorang dari keluarga Wang. Ye Shikai bergumam. Ada apa? Apakah kamu menyinggung keluarga Wang? Ji Yu melirik dan berkata dengan nada meremehkan. Tetapi hal itu dapat dipertimbangkan, atau dapat juga tidak dipertimbangkan. Cek, katakan saja apa yang ingin kau katakan. Jangan terlalu misterius. Ji Yu membuka pintu mobil dan keluar. Tepat ketika Ye Shikai mengira dia akan pergi, Ji Yu tiba-tiba membungkuk dan bersandar di jendela. Ini nasihat untukmu. Jangan ganggu keluarga Wang. Mereka bukan orang baik. Jangan pikir aku peduli padamu. Aku hanya takut kalau kau mati, adikku akan sedih. Setelah mengatakan ini, Ji Yu benar-benar pergi tanpa menoleh ke belakang. Jika aku bisa dibunuh dengan mudah, adikmu pasti akan menyukaiku. Ye Shikai tersenyum licik,
lalu menundukkan kepalanya dan terus melihat foto itu. Dengan cara ini, dapat dipastikan bahwa Wang Qianlah yang melakukannya. Dia tidak menyangka bahwa wanita ini benar-benar kejam dan biadab. Dia tidak ingin menyakiti keluarganya, tetapi itu hanya dikatakan kepada orang-orang yang bermoral. Pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Ketika dua pasukan saling berhadapan, mereka akan melakukan apa saja yang mereka bisa. Mungkin deskripsi ini paling tepat. Beranikah kau menyerang keluargaku? Ye Shikai berkata dengan dingin, aku ingin kau membayar harganya. Keluarga Wang. Apakah kamu melakukan ini? Pada saat ini, Wang Qian menatap dingin ke arah pria di depannya. Pria ini adalah Wang Hai, tetapi sekarang, dia tampak tertekan dan bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Ya, aku tidak percaya kalau Su Qingyu lebih suka menikah dengan pekerja kerah putih. Akhirnya, Wang Hai mengatakan sesuatu. Jadi, kau biarkan saja seseorang menculiknya. Wang Qian berkata dengan dingin, wajahnya begitu dingin hingga tampak seperti embun beku yang sedang terbentuk. Saya mengirim seseorang ke sana secara diam-diam. Tahukah Anda apa artinya ini? Wang Qian mengepalkan tangannya, persendiannya memutih. Saya masih tidak percaya kalau saya tidak bisa mengalahkan pekerja kerah putih. Bisakah seorang pekerja kerah putih membunuh 12 orang? Wang Qian tiba-tiba mengumpat dengan keras, dan Wang Hai begitu ketakutan hingga dia berdiri di sana dengan linglung. Ya, bisakah seorang pekerja kerah putih membunuh 12 orang kuat? Wang Hai tampaknya baru menyadarinya sekarang, tetapi jelas sudah terlambat. Tapi itu hanya berarti latar belakangnya lebih baik. Bukankah Tetua Ma mengatakan bahwa dia adalah seorang kultivator? Kamu bodoh sekali. Bagaimana mungkin seorang kultivator hanya menjadi pekerja kerah putih? Sebelum Wang Qian selesai berbicara, terdengar ketukan di pintu. Datang. Wang Qian menyesuaikan suasana hatinya dan berkata dengan suara dingin. Nona, Tuan kedua, ada seorang pria bernama Ye Shikai di luar yang ingin menemui Nona. Seorang pembantu berkata dengan lembut. Kakak, beraninya dia datang ke rumahku. Wang Hai sangat terkejut hingga dia berdiri dengan ekspresi yang luar biasa. Mungkinkah karena kamu mengirim orang untuk menculiknya? Wang Qian menatap tajam ke arah Wang Hai. Itu seharusnya tidak terjadi. Orang-orang yang saya kirim semuanya telah mengonsumsi obat-obatan yang sangat beracun. Jika operasinya gagal, mereka pasti akan mati. Wang Hai menggelengkan kepalanya. Sekalipun mereka menangkap seseorang hidup-hidup, yang ditangkapnya hanyalah mayat dingin. Aneh sekali. Kenapa dia datang ke sini? Aku baru saja bertemu dengannya tadi pagi. Seharusnya tidak ada masalah yang mendesak. Wang Qian menggelengkan kepalanya dan bergumam. Kakak, kenapa kamu tidak menjauhinya di balik pintu tertutup? Tidak, itu hanya akan membuatnya curiga. Wang Qian berkata dengan tegas, lalu menoleh ke pelayan dan berkata, biarkan dia pergi ke ruang tamu terlebih dahulu, aku akan segera ke sana. Bab 622. Ye Shikai mengepalkan tangannya diam-diam. Tampaknya keluarga Wang tidak dapat berdamai dengannya. Tuan Ye, maaf telah membuat Anda menunggu. Saat ini, Wang Qian keluar dengan pakaian old. Ye Shikai berdiri dan keduanya berjabat tangan dengan lembut. Nona Wang, saya minta maaf mengganggu kunjungan saya yang larut malam. Ye Shikai berkata dengan ringan. Tuan Ye, silakan duduk. Wang Qian melambaikan tangannya, dan pelayan di belakangnya segera membawakan secangkir kopi. Tuan Ye, apakah ada sesuatu yang mendesak? Wang Qian berkata ringan, dengan senyum palsu. Meskipun dia tampak sangat antusias, matanya tidak pernah lepas dari Ye Shikai. Tidak apa-apa, hanya beberapa undangan. Aku pergi terburu-buru tadi pagi dan lupa memberikannya kepadamu. Tolong minta ayahmu, ibumu, dan para eksekutif perusahaanmu untuk datang bersama. Ye Shikai mengeluarkan beberapa undangan merah besar dari tasnya dan menyerahkannya. Begitu ya. Aku akan merepotkan Tuan Ye untuk datang sendiri ke sini. Untuk menunjukkan bahwa kami serius. Ye Shikai berkata sambil tersenyum, kemudian ekspresinya berubah sedikit, dan dia mengeluarkan undangan lain dari sakunya. Ini undangan untuk Tuan Wang. Sebelumnya, saya dan dia punya beberapa keluhan, dan saya harap kita bisa melupakan keluhan itu dengan senyuman. Ye Shikai jelas menyadari alis Wang Qian sedikit terangkat. Apa ini? Itu merupakan provokasi terang-terangan terhadap Wang Hai. Mengundang saingan cintanya untuk menghadiri pernikahannya. Wang Qian tidak terkejut dengan kehormatan atau aib tersebut, tetapi saudaranya tidak memiliki kemampuan ini. Apa yang harus dia lakukan sekarang adalah membuat Wang Hai marah.
Begitukah? Kalau begitu aku akan menerimanya untuknya. Wang Qian memang mampu. Dia menerima undangan itu dengan wajah muram. Nona Wang tampaknya sangat takut padaku. Ye Xike tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Ah masa? Jika Anda tidak takut, mengapa menyergap begitu banyak praktisi? Ye Xike tiba-tiba berkata dengan dingin. Wajah Wang Qian tak dapat menahan gemetar. Pinggiran ruangan ini sudah penuh dengan praktisi. Mereka adalah pengawal keluarga Wang yang ditugaskan untuk berjaga-jaga, tetapi mereka bersembunyi secara rahasia dan seharusnya mustahil bagi mereka untuk ditemukan. Benar saja, topiknya berubah terlalu cepat. Wang Qian tidak bereaksi sejenak dan hampir berpikir bahwa Ye Xike akan mengambil tindakan. Dilihat dari ujian Maang dan kematian tragis 12 guru keluarga Wang, ini sudah membuktikan dua hal. Pertama, Ye Xike adalah seorang kultivator dengan kekuatan internal yang mendalam, dan kedua, ada kekuatan di belakangnya. Wang Qian tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini. Haha, Nona Wang, itu hanya candaan. Ye Xike tiba-tiba tertawa, langsung meredakan suasana canggung. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu Nona Wang lagi. Aku pamit dulu. Ye Xike berdiri dan berkata dengan ringan. Hati-hati, Tuan Ye. Bos, bagaimana keadaan di sana? Saya harap Wang Qian tidak menyulitkan Anda. Dalam perjalanan, Ye Xike menyalakan Bluetooth untuk berbicara dengan Ghost. Kamera mikro dan pelacak dipasang pada kancing pakaian Ye Xike. Ini semua diatur oleh Ghost. Ghost awalnya menduga bahwa Wang Qian takut masalah itu akan terbongkar dan mungkin mengambil tindakan langsung. Mungkin berbahaya bagi Ye Xike untuk pergi ke pertemuan sendirian, jadi dia menyergap para jenderal istana dunia bawah di luar keluarga Wang. Pada akhirnya, tidak terjadi apa-apa. Tidak, dia sangat sabar. Ye Xike menghela napas dan berkata dengan tenang, jika itu adalah cucu Wang Hai, dia pasti sudah mengambil tindakan sejak lama. Kalau begitu bos, apa yang harus kita lakukan dengan keluarga Wang? Tarik semua orang. Wang Qian pasti tidak akan membuat gerakan besar sekarang. Ye Xike berkata dengan ringan. Ya. Ngomong-ngomong, bos, apakah Anda benar-benar berencana mengundang keluarga Wang ke pernikahan Anda? Pada saat itu, suara hantu itu terdengar lagi. Ada apa? Apakah menurutmu itu salah? Saya tidak khawatir mereka berani membuat masalah, saya hanya merasa. Itu membuat saya kehilangan selera makan dan membuat saya dalam suasana hati yang buruk. Hantu itu sengaja mengulur-ulur nada suaranya dan mengeluarkan suara muntah. Benar sekali. Mari kita atur di meja terakhir. Tepat saat Ye Xike selesai berbicara, bayangan hitam tiba-tiba melintas di depannya, dan dia menginjak rem, meninggalkan bekas rem yang panjang di tanah. Ini di jalan raya. Jika sesuatu terjadi, mobil akan hancur dan orang-orang akan mati. Ye Xike memarkir mobil di jalur parkir darurat dan perlahan keluar. Dia tentu saja tidak salah. Itu memang bayangan hitam. Tubuhnya tampak sangat besar, seolah-olah. Ye Xike tiba-tiba menoleh dan terkejut oleh pemandangan di depannya. Makhluk itu memiliki sayap hitam panjang, kepala runcing, cangkang transparan di dadanya, dua duri tajam mencuat dari telapak tangannya yang berbulu, dan dua mata bundar sebesar lonceng tembaga yang berwarna sangat merah darah. Manusia ngengat. Kenapa muncul lagi? Ye Xike hampir trauma dengan hal ini. Astaga! Ye Xike baru saja bereaksi ketika manusia ngengat menyerbu ke arahnya. Lengannya tampak sangat panjang dengan tinggi 2 atau 3 meter. Paku-paku tajam itu tiba-tiba menusuk ke arah perut Ye Xike. Ye Xike tanpa sadar meninjunya. Ya ampun, kalau aku ditusuk, perutku pasti terkoyak. Ye Xike mundur beberapa kali dan menghindari serangan Mothman. Sialan! Kok benda ini muncul lagi? Ye Xike mengutuk dalam hatinya. Pada saat ini, suara hantu tiba-tiba datang dari Bluetooth. Bos, monster macam apa itu? Omong kosong, aku juga ingin tahu apa ini. Ye Xike berteriak keras. Tampaknya dia harus menggunakan keterampilan aslinya. Untungnya, dia pernah bertarung dengan Mothman sebelumnya dan memiliki beberapa pengalaman. Selama ia memanfaatkan kecenderungan alami ngengat untuk menarik cahaya, ia dapat melancarkan serangan yang terarah. Ye Xike segera melesat ke samping, dengan cepat membuka pintu mobil, menyalakan lampu utama, lalu dengan cepat menghindar. Begitu tubuhnya bergerak, sebuah cakar tajam menusuk dan menembus pintu mobil. Seharusnya itu saja. Ye Xike berdiri di kejauhan. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, si manusia ngengat besar yang konyol itu mungkin akan berbaring di lampu mobil dan tidak bisa berhenti.
Apa? Tetapi pemandangan di depannya tampak sedikit berbeda dari apa yang dibayangkannya. Sang manusia ngengat mengabaikan lampu mobil dan menerkam ke arah Yesike lagi. Astaga! Yesike tiba-tiba melompat, memanfaatkan situasi untuk berada di belakang Mothman dan meninju kepalanya dengan keras. Ledakan. Mothman terhuyung sedikit setelah terkena pukulan keras. Yesike diam-diam senang di dalam hatinya karena serangan itu tampaknya efektif. Bos, apa kabar sekarang? Lumayan, orang ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bos, tunggu sebentar, orang-orang kita akan segera tiba. Kata hantu itu dengan cemas. Yesike tahu bahwa bahkan jika orang-orang dari Istana Dunia Bawah cepat, itu akan memakan waktu setidaknya 10 menit. Lagi pula, ini adalah jalan raya dan hanya ada satu jalan untuk dilalui. Saya baik-baik saja. Bos, hati-hati di belakangmu. Tiba-tiba terdengar teriakan hantu. Yesike tiba-tiba berbalik dan melihat dua manusia ngengat muncul entah dari mana, berlari cepat ke arahnya. Bab 623. Oh sial. Yesike tiba-tiba jatuh ke tanah. Dua manusia ngengat terbang melintasi langit bagaikan dua anak panah yang tajam. Hampir saja terjadi. Yesike cerdas dan mengeluarkan elemen api dari cincin penyimpanan. Harta karun ini diperoleh dari Atlantis. Total ada 4 elemen pada saat itu, yang mana elemen api ada padanya, elemen udara ada pada Wang Kai, elemen tanah ada pada Athena, dan elemen air dimiliki oleh Jiqian. Menurutnya, keempat elemen tersebut merupakan objek suci Atlantis dan memiliki efek penghambat terhadap energi demonofilia. Namun sekarang, harta karun ini telah menjadi senjata ampuhnya. Dasar setan, aku akan bakar kalian sampai mati. Yesike mengedarkan kekuatan batinnya, dan 3 nyala api tiba-tiba keluar dari elemen api, menyerbu ke arah 3 manusia ngengat. Kalau dipikir-pikir kembali, saat Yesike memperoleh elemen api, dia tidak tahu berapa banyak penderitaan yang telah dia tanggung. Suhu elemen api dapat mencapai 5000 derajat, jauh lebih tinggi daripada api biasa. Meskipun manusia Mothman memiliki tubuh besar dan 2 sayap besar di punggung mereka, mereka bergerak sangat lincah, dan api benar-benar melewati mereka. Raungan, raungan. Akan tetapi, suhu tinggi sebesar 5000 derajat jelas terlalu berat untuk ditanggung oleh beberapa Mothman. Walaupun mereka berpapasan, api masih saja membakar sayap salah satu Mothman. Yesike dapat mendengar dengan jelas serangan menyakitkan dari manusia ngengat itu. Datang lagi. Yesike memegang elemen api dan berteriak. Perisai pelindung yang dibentuk oleh api membuat para manusia ngengat ini tidak berani bergerak maju. Seperti yang diduga, serangga takut api. Yesike akhirnya menemukan kelemahan mereka. Ayo. Yesike mengedarkan energi internalnya, dan bola api perlahan muncul dari elemen api. Api itu mengembun menjadi bola api besar di udara dan menghantam manusia ngengat. Mengaum. Suhu bola api itu lebih tinggi dari nyala api tadi. Para manusia ngengat ketakutan dan tidak berani mendekat. Tiba-tiba, ketiga manusia ngengat saling berpandangan, mengembangkan sayap mereka secara bersamaan, terbang ke udara, dan terbang mengelilingi Yesike di angkasa. Ini adalah taktik jelajah yang umum. Selama Yesike terganggu, binatang buas ini akan menyerangnya dari belakang. Cukup pintar. Yesike mendesah pelan, matanya terpaku, namun dia tidak mudah terjebak. Dia mengeluarkan pedang logam dari cincin penyimpanan. Ini dibuat oleh Ghost dengan logam langka. Ia dapat menahan suhu yang sangat tinggi dan memiliki kekerasan yang sangat tinggi. Karena Yesike tidak dapat menggunakan pisau Hades dengan mudah, Ghost secara khusus membuat senjata ini untuknya sebagai pertahanan diri. Yesike membentuk telapak tangan kirinya, dengan elemen api tergantung di telapak tangan. Dia memegang pedang di tangan kanannya dan mengamati lingkungan sekitarnya dengan waspada. Bos, kami sudah sampai. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari tidak jauh. Melihat ini, Yesike tertegun. Apa ini? Glider untuk satu orang. Hanya hantu yang bisa memikirkannya. Soul Destroyer tiba-tiba melompat turun dari glider dan mengayunkan pedang Changbai di tangannya dengan kuat. Dalam sekejap, dengan kecepatan yang sangat tinggi, saat Mothman bisa bereaksi, Soul Destroyer sudah dekat dengannya di udara. Brengsek. Sebuah benda hitam berkeping-keping jatuh dari langit. Pada saat yang sama, seekor manusia ngengat jatuh dari langit dan menghantam tanah. Masih ingin lari. Bayangan hitam lain melintas di langit. Nightmare, memegang tombak ganda, turun dari langit dan menusuk langsung ke Mothman yang baru saja mendarat. Sepertinya dia kesakitan. Raungan, raungan.
Sang manusia ngengat mula-mula kehilangan sayapnya, kemudian terluka parah, dan mengeluarkan teriakan yang menyeramkan. Melihat hal ini, dua Mothman yang tersisa menukik ke bawah menuju mimpi buruk di tanah. Suara mendesing. Sang manusia ngengat meluncur dengan cepat, sambil menimbulkan suara yang menusuk di udara. Nightmare secara naluriah melangkah mundur dan menangkis dengan tombak gandanya. Memanfaatkan celah ini, Mothman yang terluka di tanah tiba-tiba memanjat, menyelam ke dalam hutan di samping jalan raya, dan menghilang tanpa jejak. Mencari kematian. Yesike tiba-tiba mengaktifkan energi internalnya, dan bola api bersuhu tinggi memaksa mundur dua Mothman yang tersisa. Miehun ingin melancarkan serangan diam-diam dari samping, tetapi dihindari oleh Mothman yang lincah. Kedua Mothman itu berteriak pelan, mengepakkan sayapnya ke arah langit, dan segera terbang ke langit. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Saat Miehun hendak mengusirnya, dia dihentikan oleh Yesike. Selain hal lainnya, fakta bahwa orang itu bisa terbang membuatnya mustahil untuk mengejarnya. Tuan, Anda baik-baik saja. Mimpi buruk berjalan cepat ke arah Yesike dan bertanya. Saya baik-baik saja. Yesike menggelengkan kepalanya dan mengembalikan elemen api dan pedang itu ke dalam cincin penyimpanan. Kecerobohankulah yang menyebabkan manusia ngengat itu kabur. Tolong hukum aku, Tuan. Mimpi buruk tampak meminta maaf. Yesike melambaikan tangannya. Itu bukan salahnya. Kalau saja dia tidak pergi sekarang, dia mungkin telah terluka parah oleh kedua Mothman itu. Hanya orang bodoh yang tidak akan lari. Tidak masalah. Kita masih punya sesuatu untuk diraih. Yesike berkata dengan ringan. Pada saat ini, 3 mobil bisnis hitam melaju perlahan, dan 10 penjaga rahasia Istana Dunia Bawah keluar dari mobil tersebut. Ambil sayap ini dan pelajari dengan saksama. Selain itu, seharusnya ada darah Mothman di tanah. Kumpulkan dan bawa kembali. Yesike berkata dengan dingin. Ya, Tuan. Yanjing, pangkalan Istana Dunia Bawah. Aku tidak pernah menyangka kalau monster benar-benar ada di dunia ini. Mojim memandangi sayapnya. Salah satunya lebarnya 1,5 meter. Ketika manusia ngengat mengembangkan sayapnya, lebarnya mencapai 3 meter, hampir selebar Pterosaurus. Aku pernah melihat benda ini sebelumnya. Yesike meregangkan otot-ototnya dan mengoleskan minyak bunga matahari. Dia terluka ringan dalam pertempuran tadi. Mothman ini bukan monster, tapi diciptakan secara artifisial. Apa? Seseorang benar-benar membuat benda semacam ini. Moji sedikit terkejut. Lagi pula, monster semacam ini seharusnya milik bioteknologi. Tidak semudah itu untuk memodifikasinya. Ya, itu buatan manusia. Itu diproduksi secara diam-diam oleh taman biologi milik seorang wanita bernama Zhao Rou, tetapi kemudian dihancurkan oleh polisi. Mata Yesike memadat dan wajahnya berubah. Saya tidak menyangka hal itu akan muncul lagi sekarang. Faktanya, Yesike sudah lama menduga bahwa Zhao Rou bukanlah dalang sebenarnya, kalau tidak, dia tidak akan dibungkam di penjara Biro Keamanan Nasional. Hanya saja orang di balik layarnya belum ditemukan, dan bahkan tidak ada petunjuk. Dia tidak menyangka bahwa manusia ngengat akan muncul lagi hari ini, dan dilihat dari posturnya, jelas bahwa dia diperintahkan oleh seseorang untuk membunuhnya. Saya tidak menyangka ada orang di Yanjing yang berani melakukan hal ini. Jika tertangkap polisi, itu akan menjadi kejahatan serius. Moji sedikit kagum. Dia baru saja melihat rekaman video pertarungan itu. Para manusia ngengat itu bersayap besar dan tampak seperti manusia, persis seperti monster dalam film horor. Sulit bagi Moji untuk membayangkan bahwa orang-orang ini bermutasi dari manusia. Setidaknya di dunia bawah tanah di luar negeri, dia belum pernah mendengar hal yang begitu kejam. Siapa bilang itu tidak benar? Tapi saya tidak menyangka bahwa setelah taman biologi dihancurkan terakhir kali, obat-obatan itu masih memiliki cadangan, dan diproduksi secara massal dengan sangat cepat. Bab 624. Menggunakan orang hidup untuk eksperimen adalah hal yang kejam, belum lagi penciptaan makhluk mutan semacam ini. Sayap ini milik Mothman. Telah diserahkan kepada para profesional di Istana Hades untuk pengujian, dan hasilnya akan segera tersedia. Itu sangat kejam, kata Moji dengan kejam. Yang terpenting adalah dalang di balik Mothman benar-benar mengirim monster-monster ini untuk menyerangmu, yang menunjukkan bahwa dia punya dendam padamu. Kata Nightmare ringan sambil duduk di kursi terdekat. Menurutku, wanita jalang itu, Wang Qian. Dia selalu ingin membunuhmu, tetapi dia tidak bisa melakukannya secara terbuka, jadi dia mengirim monster ini untuk melakukannya. Miehun membanting meja dan berdiri. Lagi pula,
Bukankah keluarganya adalah keluarga besar di Yanjing? Kemungkinan besar mereka diam-diam mengembangkan Mothman. Jangan lupa, Bos Xing juga dari Yanjing, dan dia juga punya dendam terhadap bosnya. Pada saat ini, hantu itu perlahan berjalan keluar. Dia adalah penasihat militer Istana Dunia Bawah dan sangat pandai menganalisis masalah. Hantu, apa yang kau pikirkan? Ye Shikai bersandar di sofa dan berkata dengan ringan. Daripada mengatakan bahwa seseorang menggunakan Mothman untuk membunuh bos, lebih baik mengatakan bahwa mereka ingin merilis beberapa informasi dengan merilis Mothman. Ghost menunjuk ke arah sayap dan berkata, dalang di balik ini ingin memperingatkan bos dan menyuruhmu untuk berhati-hati. Beraninya kau menantang bos. Kau benar-benar tidak tahu bagaimana hidup dan mati. Miehun sedikit mudah tersinggung dan jelas sangat marah. Beritahu aku siapa orangnya, dan aku akan mengulitinya hidup-hidup. Bos, saya curiga pria itu ingin menyerang pernikahanmu. Kali ini, manusia nengat hanya memberi peringatan. Wajah hantu itu serius, dan butuh waktu lama baginya untuk mengatakan hal ini. Mulai hari ini, jumlah pengawal yang menjaga villa akan berlipat ganda, dan lebih banyak orang akan dipindahkan dari markas cabang di berbagai negara. Ye Shikai berkata dengan suara dingin. Baik, bos. Nanti saya kerjakan. Setelah Ghost selesai berbicara, matanya berputar dan tiba-tiba dia memikirkan sebuah ide. Bos, Anda memiliki pembantu gratis di Yanjing, dan mereka pasti jauh lebih nyaman daripada kita untuk melakukan berbagai hal. Biro Keamanan Nasional, kan? Ye Shikai mengangkat matanya dan menatap hantu itu, sudut mulutnya sedikit terangkat. Bos benar. Jika sesuatu yang besar seperti ini terjadi, meminta NSA untuk melakukan investigasi pasti akan sangat membantu. Ghost mengangguk. Ini adalah hal yang sama yang dipikirkan Ye Shikai sebelumnya. NSA adalah senjata China dan perisainya yang paling kokoh. Insiden Mothman terakhir telah menyebabkan keributan. Jika mereka tahu bahwa insiden Mothman belum berakhir dan ada yang diam-diam mengembangkan lebih banyak Mothman di balik layar, apa reaksi NSA? Mereka pasti akan berinvestasi lagi, dan menyelidikinya tanpa ragu dan dengan biaya berapapun, lalu melenyapkannya. Orang-orang itu ingin melancarkan serangan diam-diam untuk memperingatkannya, jadi Ye Shikai hanya membuat keributan besar tentang masalah tersebut, membalikkan opini publik di Yanjing, dan memberi tekanan pada polisi dan Biro Keamanan Nasional untuk menyelidiki. Kalau tidak salah, seharusnya tidak ada pengawasan di tempat kejadian perkara. Ye Shikai berbalik dan bertanya pada yang berdiri di sampingnya. Benar sekali. Pengawasan di sana tampaknya sengaja dihancurkan. Selain itu, tidak ada kendaraan yang lewat selama pertempuran. Ini seharusnya sudah diatur sebelumnya oleh dalang di balik Mothman. Mengetuk komputer beberapa kali dan berkata setelah mengonfirmasi. Tentu saja, dalang di balik layar jelas tidak ingin publik tahu, jadi dia ingin bersikap rendah hati. Kata Ghost ringan. Tetapi ini adalah mas kawin yang tepat bagiku. Ye Shikai melepas mantelnya dan berkata kepada hantu itu, dengan kata lain, kecuali kamera mikro di pakaianku yang mengambil gambar Mothman, tidak ada orang lain yang punya bukti video, kan? Bisa dibilang begitu. Mungkin kamera dashboard di mobil juga menangkapnya. Ghost mengangguk, lalu tiba-tiba menunjukkan senyum terkejut, dan berkata dengan licik, Tuan, apakah Anda ingin? Senang mengetahuinya. Ayo kita lakukan sekarang juga. Keduanya tersenyum penuh pengertian. Ye Shikai diam-diam senang dan tiba-tiba merasa bahwa disergap sebenarnya adalah hal yang baik. Keesokan harinya, di depan Biro Keamanan Nasional. Hei, apa ini? Shen Wu yang baru saja hendak mulai bekerja, secara tidak sengaja menemukan bungkusan hitam di sudut saat sedang diperiksa oleh penjaga. Kelihatannya sangat mencolok. Ketika dia berjalan mendekat, dia mendapati ada sebuah catatan di atasnya dengan sebaris kata-kata yang dicetak tebal. Biro Keamanan Nasional menerimanya. Shen Wu tiba-tiba menjadi gugup. Mereka telah menerima beberapa paket seperti ini, yang sebagian besar merupakan barang penting. Shen Wu melihat bungkusan itu. Meskipun sangat besar, ia sangat datar, dan tampak seperti papan kayu. Karena rasa hormat, Shen Wu memanggil dua penjaga, memeriksa paket tersebut, dan membawanya ke kantor. Ketua tim, tolong lihat paket ini. Saya mengambilnya di luar pintu. Shen Wu membawa paket itu ke dalam tim. Jingxi dan Feng Huang segera datang. Buka dan lihatlah. Tianjing mengambil pisau, melubanginya dan membuka bungkusan itu, namun isi di dalamnya mengejutkan keempat orang itu, terutama Tianjing, yang bahkan berdiri di sana dengan linglung. Apa ini, sayap?
Jingxi mengenakan sarung tangan putih dan mengeluarkan seluruh sayapnya. Pemimpin tim, ini terlihat seperti sayap Mothman. Jingxi berkata dengan kaget. Shen Wu bahkan mengambil langkah mundur. Kasus ini meninggalkan kesan yang mendalam bagi mereka saat itu, bukan saja karena tingkat kesulitannya, tetapi juga karena sifatnya yang buruk. Bagaimana mungkin? Sayap manusia ngengat. Tianjing bergumam, memperlihatkan ekspresi yang tidak bisa dipercaya. Sang manusia ngengat sudah jelas mati. Dia punya firasat buruk dalam benaknya. Beritahukan kepada direktur segera. Ada sesuatu yang penting. Ya, pemimpin tim. Setelah Jingxi mengatakan ini, dia segera berjalan cepat menuju kantor Jinli. Pemimpin tim, ada juga flash drive USB di sini. Pada saat ini, Shen Wu berkata pada tas bungkusan itu. Ambil USB-nya dan mari kita temui sutradaranya. Tianjing berkata dengan keras. Titik. Raungan, bang. Jeritan menyeramkan terdengar dari video itu. Tianjing sangat akrab dengan suara ini. Jinli tiba-tiba mematikan video di layar, menatap Tianjing dan yang lainnya dengan wajah gelap, lalu menyilangkan jarinya dan meletakkannya di atas meja. Tianjing, masalah ini sangat serius. Kita harus segera mengambil tindakan. Setelah sekian lama, Jinli dengan wajah berat akhirnya berkata, manusia ngengat telah muncul lagi. Siapa yang membawa paket ini? Jinli bertanya dengan tenang. Ini aku. Aku mengambilnya di gerbang kantor polisi pagi ini. Jawab Shen Wu. Segera periksa siapa yang menaruh paket ini di sini. Jinli segera memberi perintah. Ya, kepala. Ada kamera pengintai 24 jam di pintu. Kita akan segera menemukannya. Bab 625. Tianjing dan yang lainnya mulai dari sumber paket dan mulai memeriksa pengawasan, sementara Jinli berada di kantor dengan ekspresi serius dan gelisah. Kemunculan kembali Mothman merupakan tantangan bagi seluruh Biro Keamanan Nasional. Pembunuh yang meracuni Zhao Rou masih bebas. Jinli agak beruntung sebelumnya, berpikir bahwa begitu taman biologis dihancurkan, monster semacam ini tidak akan muncul lagi. Tak disangka, baru beberapa saat berlalu, sang manusia ngengat muncul lagi. Dia menghisap rokok satu demi satu. Waktu seakan menjadi siksaan bagi Jinli. Ketua, kami sudah menemukannya. Setelah waktu yang tidak diketahui, Tianjing dan yang lainnya kembali satu demi satu. Bagaimana situasinya? Apakah Anda sudah tahu siapa yang mengirimnya? Jinli bertanya langsung. Seorang pengemis mengatakan bahwa seorang pria bertopeng memberikannya kepadanya dan memintanya untuk meninggalkannya di pintu masuk Biro Keamanan Nasional seharga 10.000 yuan. Tianjing berkata dengan sedikit kecewa. Tempat mereka berbincang terlalu terpencil dan tidak ada pengawasan. Satu-satunya pengawasan yang bisa kami dapatkan adalah sosok pengemis itu. Ketua, saat ini masalah ini belum diketahui media luar. Saya rasa kita bisa menanganinya secara rahasia. Phoenix berkata dengan ringan. Ini juga mempertimbangkan masalah stabilitas sosial. Lagi pula, publik tidak tahu tentang Mothman sekarang. Jika hal tersebut diucapkan secara gegabah, besar kemungkinan hal itu akan dianggap sebagai rumor dan menyebar dari mulut ke mulut. Ya, kami harus menanganinya secara rahasia, tetapi saat ini, kami tidak punya petunjuk. Jinli mengusap pelipisnya karena sakit kepala. Saya telah menonton video ini berkali-kali. Manusia ngengat itu tampaknya menyerang orang yang memegang kamera. Mungkinkah ini lelucon? Ini mungkin hanya cosplay, kata Shen Wu lemah. Tidak mungkin. Meskipun kita tidak tahu dengan jelas dari video, komposisi kimia sayap itu sudah terungkap. Pada dasarnya sama dengan sayap Mothman yang kita temui terakhir kali. Itu dipastikan sebagai rambut biologis, dan itu berbeda dari semua jenis rambut biologis di dunia. Jinli merasa situasinya tidak sesederhana itu. Bayangkan saja, kalau ada yang beneran iseng, bagaimana bisa dia mendapatkan sayap Mothman yang asli? Direktur, masalah ini harus ditangani. Tianjing berhenti sejenak, lalu bertanya. Dibandingkan dengan sumber video ini, saya ingin mencari tahu siapa yang masih menciptakan Mothman, menemukannya, dan menghancurkannya sepenuhnya. Jinli meraung dengan suara rendah. Tahukah Anda, baik masyarakat umum maupun para atasan, mereka semua menginginkan hasil. Kalau Biro Keamanan Nasional tidak bisa memecahkan kasusnya, maka Biro Keamanan Nasional dari atas sampai bawah akan merasakan tekanan mental. Saat ini, Mothman belum melakukan kejahatan apapun. Kita harus mencari petunjuk yang relevan. Shen Wu, Jingxi, pergi selidiki taman biologis sebelumnya dan lihat apakah ada orang yang masuk atau keluar setelah kita menghancurkannya.
Phoenix, hubungi kolega Anda di luar negeri dan di daerah perbatasan dan minta mereka untuk memperhatikan apakah ada orang yang diam-diam mengembangkan agen biologis. Tianjing memerintahkan dengan cepat. Waktu adalah hal yang paling penting. Tangani dengan cepat. Saya akan meminta dukungan atasan saya sekarang. Jin Li memberi semangat. Ya, Ketua. Tianjing, Pangkalan Istana Dunia Bawah. Bos, apakah Anda ingat rincian apa yang Anda temukan ketika Anda menyelidiki penyebab kematian Cao Rou? Pada saat yang sama, penyelidikan Istana Dunia Bawah juga diluncurkan secara bersamaan, tetapi tidak seperti Biro Keamanan Nasional, tindakan Istana Dunia Bawah harus sangat sederhana. Saya ingat mendapatkan beberapa potongan kulit di tempat kejadian, tapi tidak ada yang lain. Ye Shikai bergumam. Cao Rou, dia dulunya adalah ketua Chengyang Group, dan Taman Biologi itu juga berada di bawah grup ini. Ketika dia diracun hingga meninggal, apakah Anda masih memiliki salinan laporan forensik Biro Keamanan Nasional? Ghost berkata ringan, dengan sedikit keraguan di wajahnya. Saya juga mengirimkannya ke Jeton pada saat itu agar dia bisa menyimpannya. Ye Shikai mencetak laporan dan menyerahkannya kepada Ghost. Sianida, gumam hantu itu. Apakah ada yang aneh? Pembunuh yang meninggal karena keracunan juga mengonsumsi sianida. Sianida yang dikonsumsi kedua orang ini sama. Perkataan Ghost sungguh mengejutkan, yang pastinya menambah kecurigaan di benak keluarga Wang. Masih terlalu dini untuk menilai seperti itu. Sianida hanyalah istilah umum. Hanya saja, sianida pada kedua orang itu jenisnya sama. Bisa juga itu hanya kebetulan. Ghost melanjutkan. Baiklah kalau begitu, lanjutkan penyelidikanmu. Ye Shikai menepuk bahu hantu dan berkata, tetapi sekali lagi, dia seharusnya tidak menyelidiki manusia ngengat sekarang, tetapi harus fokus pada persiapan pernikahan. Manusia ngengat hanyalah ancaman, dan memastikan keselamatan pernikahan merupakan prioritas utama. Ding ling ling, ding ling ling. Pada saat ini, telepon berdering. Ye Shikai menatap ide penelepon dan tersenyum dengan sedikit jijik. Bos, apakah ini adik iparku yang menelepon? Tidak, dia orang yang menyebalkan. Ye Shikai langsung menutup telepon. Dia benar. Ini adalah panggilan dari Tianjing, kemungkinan besar meminta bantuan. Paket itu tidak diragukan lagi merupakan paket hadiah besar, tetapi sekarang bukan saatnya untuk bersikap baik. Pernikahan akan segera dipersiapkan, dan Ye Shikai tidak punya waktu untuk mengurusnya. Tianjing, ruang bawah tanah tersembunyi. Sesekali terdengar rangan menyakitkan. Lampu yang redup membuat tempat ini tampak lebih seperti rumah hantu, dengan staf mengenakan pakaian pelindung kimia berjalan berkeliling. Di ruang isolasi, seorang pria diikat ke meja laboratorium. Seorang peneliti di samping menusukkan jarum ke tubuhnya, dan cairan hijau memasuki tubuh pria itu sedikit demi sedikit. Tiba-tiba laki-laki itu berteriak keras, seluruh tubuhnya gemetar hebat, namun ia terikat erat oleh rantai besi itu. Pada saat yang sama, seorang wanita bercelana ketat tengah memperhatikan setiap gerakan di dalam melalui kaca. Bagaimana percobaannya? Kata wanita itu dengan suara dingin. Seorang peneliti di sebelahnya tampak malu-malu, seolah-olah dia tidak berani menyinggung wanita itu. Semua subjek uji telah berhasil bermutasi, dan subjek uji yang bermutasi telah mengatasi beberapa kelemahan bawaan mereka, tetapi apa? Wanita itu menoleh dan berkata dengan dingin, dengan sedikit niat membunuh di matanya. Subjek uji masih belum stabil karena mutasi. 15 anggota staf kami telah terbunuh secara tidak sengaja oleh subjek uji karena efek samping. Nada bicara lelaki itu sangat malu-malu, seolah-olah dia adalah ikan di talenan. Proyek HST sudah dimulai kembali begitu lama, dan kamu masih belum bisa menyelesaikannya. Tahukah kamu bahwa begitu Tuan menyalahkanmu, kamu pasti akan mati lebih menyedihkan daripada 15 orang itu. Wanita itu mengancam dengan suara dingin. Ya, kami pasti akan menangani masalah ini sesegera mungkin, mohon tenang saja. Pria itu mengucapkan terima kasih berulang kali seolah-olah dia telah diampuni. Bersambung.